Selama tahun 1359 Masehi, tempat ini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Candi ini memiliki keunikan tersendiri karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian. Dan konon katanya menurut cerita di daerah setempat karena tersambar petir. Candi ini pertama kali dipublikasikan oleh Stamford Raffles dalam sebuah buku yang berjudul History of Java, diterbitkan tahun 1917. Namun siapa yang menemukannya pertama kali masih belum diketahui. Bangunan candi tampak sudah tidak utuh lagi. Yang tertinggal pada candi hanyalah bagian kaki. Secara keseluruhan bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit dengan ukuran panjang 23,71 meter, lebar 14 meter dan tinggi 9,97 meter. Arsitektur candi ini merupakan perpaduan antara peninggalan agama Buddha dan Hindu yang disusun seperti teras punden berundak. Badan candi disangga oleh 3 buah teras. Bagian depan teras menjorok dan badan candi terletak di bagian teras ketiga. Atap dan sebagian badan candi telah terbuka. Secara pasti bentuk atap belum diketahui. Namun ada dugaan bahwa bentuk atap candi menyerupai Meru atau pagoda. Berada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain disebut sebagai Candi Jago, candi ini juga disebut Candi Tumpang karena berada di Desa Tumpang dan warga sekitar terkadang juga menyebutnya Jungkup. Menurut Kitab Nagara Kertagama, Pupuh 41 Gatra 4 dan Kitab Pararaton, nama Candi Jago berasal dari kata Jajagu yang artinya adalah keagungan, yang pada masa itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanagara ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi. Sebagai tempat penghormatan bagi ayahandanya, Raja Singosari keempat, Sri Jaya Wisnuwardana, yang mangkat pada tahun 1268 Masehi. Beliau merupakan penganut agama Buddha Shiva. Agama Buddha Shiva adalah agama yang menggabungkan antara agama Buddha dan agama Hindu. Salah satu keistimewaan Candi Jago ini yaitu terdapat relief Pancatantra yang menceritakan seorang Brahmana yang sedang mengajarkan tentang kehidupan dan kebijaksanaan dunia kepada pangeran yang tidak bisa mendengar. Relief Kunjara Karana yang menceritakan seorang raksasa yang taat terhadap ajaran agama Buddha yang ingin bereinkarnasi agar dia terlahir kembali sebagai manusia yang memiliki paras yang baik. Terdapat juga relief Krishnayana, relief Fabel,
relief Arjuna Wiwaha, dan Pattayaan. Untuk bisa membaca relief yang menggambarkan berbagai cerita tersebut, kita harus berjalan memutari kaki candi searah dengan jarum jam atau yang biasa disebut pradaksina. Pada teras ketiga di candi ini terdapat relief Krishnayana, bercerita tentang kehidupan Sri Krishna yang hampir mirip dengan kehidupan Raja Wisnuwardhana. Dalam relief ini menceritakan pernikahan antara Raja Wisnuwardhana dan Narayawaningyun yang digambarkan dengan Krishna dan Dewi Rukmin, di mana Wisnuwardhana merupakan sepupu dari Narayawaningyun. Terletak di bagian timur laut Candi Jago, relief Kunjara Karna merupakan rangkaian cerita Buddha yang meriwayatkan Yaksa Kunjara Karna. Ia pergi kepada dewa tertinggi yaitu Sang Vairocana untuk mempelajari ajaran Buddha. Cerita ini bersifat didaktis atau mendidik dalam kepercayaan Buddha. Antara lain dikisahkan tentang raksasa Kunjara Karna ingin menjelma menjadi manusia. Ia menghadap Vairocana dan menyampaikan maksudnya. Setelah diberi nasihat dan patuh pada ajaran Buddha, akhirnya keinginan raksasa tersebut dikabulkan. Relief Pancatantra. Relief ini menceritakan seorang Brahmana yang mengajarkan ilmu kehidupan dan kebijaksanaan kepada 3 pangeran yang tidak bisa mendengar. Ilmu yang dipelajari tersebut terdapat 5 ajaran atau disebut juga Pancatantra, yaitu Mitra Beda atau perbedaan, Mitra Prapti atau kedatangan, Kakolokia atau peperangan dan perdamaian, Landansa atau kehilangan dan keberuntungan, dan Apariksita Karitwa atau tindakan terburu-buru. Pada bagian sisi kaki candi yang berada di barat laut, terdapat relief fabel yang menceritakan tentang binatang. Seperti cerita Tantri, cerita ini terdiri dari beberapa panel. Pada dinding depan candi menceritakan ada 2 kura-kura yang diterbangkan oleh seekor angsa, yaitu dengan cara kura-kura tadi menggigit setangkai kayu. Di tengah perjalanan kura-kura ditertawakan oleh segerombolan serigala. Mereka mendengar dan kura-kura membalas dengan kata-kata berucap, "Ia terjatuh," sehingga kura-kura menjadi makanan dari serigala. Cerita tersebut memiliki makna sekaligus nasihat bahwa janganlah mundur dalam usaha atau pekerjaan hanya karena hinaan dari orang lain. Relief Arjuna Wiwaha dan Pattayaan. Relief ini menceritakan mengenai Pandawa yang kalah oleh Kurawa karena kelicikan Sengkuni. Yang perlu kita amati dalam sejarah Candi Jago adalah adanya kebiasaan raja-raja zaman dahulu untuk memugar atau memperbaiki candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Candi Jago juga telah mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah Raja Adityawarman. Raja Adityawarman berasal dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Adityawarman pun mendirikan candi tambahan yang letaknya tidak jauh dari Candi Jago dan menempatkan patung Arca Manjusri di tempat tersebut. Patung Arca Manjusri yang saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Patung Arca Manjusri sendiri dianggap sebagai perwujudan dari kebijaksanaan. Selain patung Arca Manjusri, di sekitar Candi Jago juga ditemukan Arca Dewi Brukti yang memiliki banyak tangan.
Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya bisa menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan. Sambung persaudaraan. Rahayu.